Halo, kembali lagi dengan Pautun. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama dengan materi getaran harmonik. Apa itu gerak harmonik? Gerak harmonik sederhana merupakan gerak bolak-balik benda melalui suatu titik kesetimbangan tertentu. Dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Contoh gerak harmonik antara lain adalah gerakan benda yang tergantung pada sebuah pegas dan gerakan sebuah bandul. Gerak benda pada lantai licin dan terikat pada pegas. Mari kita lihat gambar di bawah ini. Mula-mula benda berada pada posisi X sama dengan 0 sehingga pegas tidak tertekan atau teregang. Posisi seperti ini dinamakan posisi keseimbangan. Jika benda ditarik ke kanan kemudian dilepaskan, maka pegas akan menarik benda kembali ke arah posisi keseimbangan. X sama dengan plus. Sebaliknya, ketika benda ditekan ke kiri, X sama dengan minus. Gaya yang dilakukan pegas tadi untuk mengembalikan benda pada posisi keseimbangan disebut gaya pemulih. Dan besarnya gaya pemulih ini bisa kita cari loh. Menurut Robert Hooke dirumuskan sebagai berikut. Fp sama dengan min K dikali X. Jika digabungkan dengan persamaan rumus yang tadi dengan hukum 2 Newton, maka Fp sama dengan M kali A. Jika percepatan belum diketahui, maka kita bisa mencari dengan rumus A sama dengan min K per M dikali X. Tanda minus ini menunjukkan bahwa gaya pemulih selalu pada arah yang berlawanan dengan simpangannya. Dari rumus percepatan yang merupakan A sama dengan min K per M kali X, bisa kita simpulkan bahwa percepatan ini berbanding lurus dan arahnya berlawanan dengan simpangan. Hal ini merupakan karakteristik umum getaran harmonik. Syarat suatu gerak dikatakan getaran harmonik antara lain 1. Gerakannya periodik atau bolak-balik. Kedua, gerakannya selalu melewati posisi keseimbangan. 3. Percepatan atau gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan posisi atau simpangan benda. Dan yang terakhir, arah percepatan atau gaya yang bekerja pada benda selalu mengarah ke posisi keseimbangan. Kita masuk ke persamaan getaran harmonik. Yang pertama merupakan simpangan getaran harmonik. Simpangan getaran harmonik sederhana dapat dianggap sebagai proyeksi partikel yang bergerak melingkar beraturan pada diameter lingkaran. Gambar berikut melukiskan sebuah partikel yang bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan sudut dan jari-jari. Proyeksi gerak melingkar beraturan terhadap sumbu Y merupakan getaran harmonik sederhana. Lihatlah gambar di bawah ini. Pada saat T sama dengan 0, partikel berada di titik P. Setelah T second berada di Q, besarnya sudut yang ditempuh adalah theta sama dengan omega kali T, atau bisa dicari dengan 2pi kali T per T periode. Yang kedua, simpangan gerak harmonik sederhana merupakan proyeksi titik Q pada salah satu sumbu utamanya, yaitu sumbu Y. Jika simpangan itu dinyatakan dengan sumbu Y, maka Y sama dengan A sin theta sama dengan A sin omega kali T atau A kali sin 2pi kali T per T periode. Kecepatan benda yang bergerak harmonik sederhana dapat diperoleh dari turunan pertama persamaan simpangan. Karena nilai maksimum dari fungsi kosinus adalah 1, maka kecepatan maksimum atau Vmax gerak harmonik sederhana adalah sebagai berikut. Vmax sama dengan omega kali A. Bagaimana teman-teman untuk penjelasan di atas tadi? Sudah paham belum? Yuk kita implementasikan di contoh soal berikut ini.
Contoh soal berikut yaitu sebuah titik materi melakukan gerak harmonik dengan amplitudo 5 cm. Berapakah simpangan pada saat sudutnya 30 derajat? Di sini diketahui amplitudonya yaitu 5 cm dan sudutnya 30 derajat. Yang ditanya adalah simpangannya, maka bisa kita selesaikan dengan rumus A sin theta, yaitu 5 sin 30 derajat. Sin 30 derajat yaitu setengah, maka 5 dikali setengah hasilnya 2,5 cm. Mudah kan teman-teman? Yuk kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, sebuah benda bermassa 2 gram digerakkan menurut persamaan Y sama dengan 0,05 sin 300T, semua satuan dalam SI. Tentukan kecepatan dan percepatan benda pada saat T sama dengan 0,6. Maka diketahui massanya 2 gram, dari persamaan Y sama dengan 0,05 sin 300T, dapat kita simpulkan bahwa amplitudonya sebesar 0,05, omeganya 300, dan waktunya 0,6 second. Dapat kita selesaikan dengan kecepatan rumus V sama dengan dy per dt sama dengan omega dikali A cos omega dikali T. Nah, kita hitung bareng-bareng yuk. Sudah dapat belum? Ya, benar. Hasilnya yaitu min 15 meter per second. Sampai sini sudah paham kan teman-teman? Keep going on your study ya. See you next time.